Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang semuanya dan semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Yang terhormat Ibu Cucun Sunaingsi, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan pendidikan, serta rekan-rekan kelas 3B yang senantiasa saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat umur, nikmat iman, serta nikmat kesempatan sehingga bisa melaksanakan presentasi pada kali ini. Tak lupa juga, salawat berbingkaikan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan seiringnya bersolawat kita akan mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, perkenalkan, saya Windy Adhani selaku moderator perwakilan dari kelompok 7 yang akan memandu jalannya presentasi pada kesempatan kali ini. Adapun materi yang akan dipaparkan oleh kelompok 7 dengan tema manajemen peserta didik. Sebelum dimulainya pemaparan materi, izinkan saya untuk mengenalkan anggota kelompok 7. Yang pertama ada Della Mustika dengan NIM 2000384, kemudian ada Afna Alida dengan NIM 2000941, juga ada Gaby Angelina Nainggolan dengan NIM 2003390, serta saya sendiri Windy Adhani Prusin dengan NIM 2003319. Adapun materi pembahasan yang akan kami paparkan mengenai manajemen peserta didik, yang pertama terkait bagaimana konsep dasar manajemen peserta didik, kemudian apa saja ruang lingkup manajemen peserta didik, dan juga bentuk layanan khusus manajemen peserta didik, serta permasalahan yang terdapat pada manajemen peserta didik. Baik, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja pada pembahasan terkait konsep dasar manajemen peserta didik yang akan disampaikan oleh Teh Della. Kepada Teh Della dipersilakan. Baik, terima kasih Teh Windy. Konsep yang pertama, konsep kata kerja dalam bahasa Inggris yaitu to manage, yang memiliki persamaan dengan kata to hand yang berarti mengurus. To control berarti memeriksa, dan to guide sebagai pemimpin. Kemudian berdasarkan dari asal katanya seperti mengatur, mengurus, mengelola, dan melaksanakan, maka manajemen dapat dikatakan sebagai kegiatan untuk mengatur, mengurus, dan mengelola serta melakukan kegiatan untuk mengelola suatu organisasi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensinya melalui proses pembelajaran pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Menurut Umar Hamalik, peserta didik dimaknai sebagai komponen input dari sistem pendidikan dan kemudian diolah dalam pendidikan untuk menjadikan mereka manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Manajemen peserta didik merupakan fasilitas atau layanan yang memfokuskan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas seperti pengenalan, pendaftaran, layanan individual seperti pengembangan keseluruhan kemampuan minat, kebutuhan sampai ia matang di sekolah. Sementara itu, mendefinisikan manajemen peserta didik sebagai suatu aktivitas atau kegiatan pencatatan siswa, mulai dari proses penerimaan sampai saat siswa meninggalkan sekolah atau madrasah, yakni sampai yang bersangkutan dalam hal ini siswa sudah tamat mengikuti pendidikan pada sekolah atau madrasah tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen peserta didik merupakan usaha pengaturan kegiatan atau aktivitas yang berkenan dengan peserta didik, baik ketika peserta didik masuk sekolah sampai dengan mereka lulus sekolah. Manajemen peserta didik secara umum bertujuan untuk mengatur berbagai aktivitas atau kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut dapat menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Lebih lanjut, proses belajar mengajar di sekolah dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan teratur sehingga mampu berperan serta dalam mencapai tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara menyeluruh.
Untuk mewujudkan tujuan tersebut, bidang manajemen peserta didik setidaknya memiliki tiga tugas pokok yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama penerimaan murid baru, yang kedua kegiatan kemajuan belajar, yang ketiga bimbingan dan pembinaan disiplin. Berdasarkan tiga tugas pokok tersebut, Sutisna menjabarkan tanggung jawab kepada kepala sekolah dalam mengelola bidang kesiswaan. Antara lain, yang pertama ada kehadiran murid di sekolah dan masalah-masalah yang berhubungan dengan itu. Yang kedua atau B, penerimaan orientasi, klasifikasi atau pengelompokan dan penunjukan murid ke kelas dan jurusan. C, evaluasi dan pelapor kemajuan belajar. D, program supervisi bagi murid yang mempunyai kelainan seperti pengajaran, perbaikan, dan pengajaran luar biasa. E, ada pengendalian disiplin murid. F, program bimbingan dan penyuluhan. G, ada program kesehatan dan keamanan. H, ada penyesuaian pribadi sosial dan emosional. Penerimaan siswa baru perlu dimulai dengan perencanaan dan penetapan daya tampung sekolah atau jumlah siswa baru yang diterima, yaitu mengurangi daya tampung dengan jumlah anak yang mengulang kelas atau tinggal kelas. Kegiatan penerimaan mahasiswa baru dikelola oleh penerimaan murid baru atau PMB, atau juga panitia penerimaan siswa baru. Bisa juga disingkat sebagai PSB. Dalam kegiatan ini, kepala sekolah membentuk sekelompok panitia atau menunjuk beberapa guru untuk mengemban tugas tersebut. Setelah siswa diterima, mereka dikelompokkan dan diorientasikan untuk mempersiapkan mereka secara fisik, mental, dan emosional untuk pendidikan sekolah. Adapun fungsi manajemen peserta didik secara umum yaitu sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin dari berbagai sudut, baik segi individualitasnya, sosial, aspirasi, kebutuhan, dan segi-segi potensi peserta didik lainnya. Fungsi manajemen peserta didik secara khusus dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, A, fungsi yang berkaitan dengan perkembangan personalitas peserta didik, yaitu peserta didik dapat mengembangkan potensi-potensi personalitasnya tanpa banyak terhambat. Potensi bawaan tersebut mencakup kecerdasan, bakat, serta kemampuan lainnya. B, fungsi yang berkaitan dengan perkembangan fungsi sosial peserta didik, yaitu agar peserta didik dapat melakukan sosialisasi dengan teman sebaya, orang tua, keluarga, lingkungan sosial di sekolahnya, serta lingkungan sosial masyarakat. C, ada fungsi berkaitan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik, yaitu peserta didik dapat menyalurkan kegemaran atau hobi, kesenangan, dan minat bakatnya karena hal tersebut dapat menunjang perkembangan diri peserta didik secara menyeluruh. D, fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik, yaitu supaya peserta didik sejahtera dalam hidupnya. Dalam manajemen peserta didik, terdapat beberapa prinsip yang harus dipegang dan dipedomani dalam melaksanakan manajemen peserta didik. Prihatin dalam menjabarkan prinsip-prinsip manajemen peserta didik antara lain A, manajemen peserta didik sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sekolah sehingga harus memiliki kesamaan visi, misi, dan tujuan manajemen sekolah secara keseluruhan. B,
segala bentuk kegiatan manajemen peserta didik harus mengemban visi pendidikan dan dalam rangka mendidik peserta didik. C. Kegiatan manajemen peserta didik harus diupayakan untuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai aneka ragam latar belakang dan punya bakat perbedaan. Perbedaan tersebut di antara peserta didik tidak diarahkan pada konflik di antara mereka, akan tetapi untuk mempersatukan dan saling memahami dan menghargai. D. Kegiatan manajemen peserta didik harus dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbing peserta didik. Di sini diperlukan kerjasama yang baik dan harmonis antara pembimbing dan yang dibimbing atau peserta didik. E. Kegiatan manajemen peserta didik harus mendorong atau memacu kemandirian peserta didik, di mana kemandirian ini akan memotivasi anak untuk tidak selalu tergantung pada orang lain dan tidak melakukan segala kegiatan secara mandiri. Hal itu sangat bermanfaat bagi peserta didik, baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun di masyarakat. F. Segala kegiatan yang diupayakan oleh manajemen peserta didik harus bersifat fungsional bagi kehidupan peserta didik di sekolah maupun bagi masa depannya. Untuk mendukung ketercapaian suatu tujuan, maka dibutuhkan pendekatan yang tepat dalam melaksanakannya. Dalam manajemen peserta didik terdapat dua pendekatan atau cara pandang yang digunakan, yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kualitatif mengutamakan pada kesejahteraan peserta didik dengan asumsi bahwa jika peserta didik senang dan sejahtera, maka mereka dapat belajar dengan baik dan merasa senang untuk mengembangkan diri. Pendekatan ini menekankan pada perlunya lingkungan yang kondusif dan menyenangkan bagi pengembangan diri secara optimal. Sementara pendekatan kuantitatif mengutamakan pada segi administratif dan birokratik. Lembaga pendidikan di mana peserta didik diharapkan memenuhi segala tuntutan dan harapan lembaga pendidikan dengan asumsi bahwa apabila peserta didik memenuhi segala aturan, tugas dan harapan yang diinginkan oleh lembaga pendidikan, maka akan menjadikan peserta didik yang berjiwa matang dan tercapainya segala harapan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Teh Della atas pemaparan materinya. Pembahasan selanjutnya mengenai ruang lingkup manajemen peserta didik yang akan disampaikan oleh Teh Afna. Kepada Teh Afna dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa manajemen peserta didik merupakan tata kelola yang berkenaan dengan peserta didik, mulai dari proses penerimaan siswa sampai dengan siswa lulus dari sekolah. Secara umum, ruang lingkup manajemen peserta didik setidaknya mencakup 3 tugas utama, yakni penerimaan siswa baru, kegiatan kemajuan belajar, serta bimbingan dan pembinaan disiplin. Nah, ruang lingkup tersebut secara rinci akan dijabarkan sebagai berikut. Baik, yang pertama, perencanaan peserta didik. Nah, perencanaan peserta didik ini dapat dilakukan melalui kegiatan sensus sekolah dan penentuan jumlah peserta didik yang diterima. Sensus sekolah merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan peserta didik di suatu daerah tertentu yang nantinya data atau hasil dari sensus sekolah tersebut dapat digunakan untuk merencanakan layanan kepada peserta didik. Sementara penentuan jumlah peserta didik yang diterima dimaksudkan untuk merancang pengaturan kelas yang efektif. Nah, dengan adanya perencanaan peserta didik, segala sesuatunya dapat dipertimbangkan dengan matang. Berikutnya adalah penerimaan peserta didik.
Dalam hal ini memuat kebijakan penerimaan peserta didik, sistem penerimaan peserta didik yang baru, dan orientasi. Kebijakan penerimaan peserta didik dibuat berdasarkan peraturan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kota atau Kabupaten. Nah, kebijakan ini menentukan jumlah peserta didik yang diterima di suatu sekolah berdasarkan faktor kondisional sekolah. Sementara sistem penerimaan peserta didik baru merupakan cara penerimaan peserta didik baru dengan menggunakan sistem promosi atau menggunakan sistem seleksi. Nah, penggunaan sistem tersebut disesuaikan dengan banyaknya pendaftar atau peminat pada jurusan tertentu. Selanjutnya, orientasi. Orientasi dalam KBBI berarti peninjauan untuk menentukan sikap yang tepat dan benar. Nah, diadakannya orientasi bagi peserta didik bertujuan agar peserta didik dapat mengerti dan mematuhi peraturan yang berlaku di sekolah dan siap berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan sekolah, dan siap secara fisik, mental, dan emosional dalam menghadapi lingkungan yang baru. Berikutnya adalah pengelompokan peserta didik. Nah, setelah peserta didik melakukan daftar ulang, maka hal berikutnya adalah pengelompokan atau penempatan peserta didik. Menurut Micun dalam Sunaisih tahun 2017, halaman 135 mengemukakan bahwa terdapat dua jenis pengelompokan peserta didik, yakni pengelompokan berdasarkan kemampuan dalam setting kelas dan pengelompokan berdasarkan kemampuan di dalam setting sekolah. Pengelompokan ini dimaksudkan bukan untuk mengkotak-kotakan peserta didik, melainkan untuk membantu keberhasilan peserta didik. Berikutnya adalah kehadiran peserta didik. Nah, kehadiran peserta didik di sekolah merupakan suatu kondisi yang memungkinkan terjadinya interaksi belajar mengajar. Oleh karena itu, tentunya kehadiran peserta didik sangat penting karena jika peserta tidak hadir di sekolah, maka aktivitas belajar mengajar di sekolah juga tidak dapat dilaksanakan. Nah, kehadiran peserta didik ini dicatat atau dimasukkan ke dalam buku presensi. Sementara ketidakhadiran peserta didik dicatat atau dimasukkan ke dalam buku absensi. Berikutnya adalah pembinaan disiplin peserta didik. Menurut Dirjen PUOD dan Dirjen Dikdasmen dalam Sunaisih tahun 2017, halaman 135, disiplin kelas merupakan keadaan tertib suatu kelas yang di dalamnya tergabung guru dan siswa yang taat kepada tata tertib atau peraturan yang telah ditetapkan. Nah, disiplin menunjuk pada kepatuhan seseorang dalam mengikuti tata tertib atau aturan karena adanya stimulus dan kesadaran dalam dirinya. Dengan demikian, disiplin mengajarkan siswa untuk hidup melalui pembiasaan yang baik, positif, serta bermanfaat bagi dirinya dan lingkungannya. Berikutnya adalah kenaikan kelas dan evaluasi hasil belajar peserta didik. Kenaikan kelas adalah hasil akhir dari serangkaian evaluasi yang diadakan oleh satuan pendidikan kepada peserta didik untuk mengukur pencapaian kompetensi atau keberhasilan peserta didik dalam proses pembelajaran selama 1 tahun sebelumnya. Hal ini juga bertujuan dalam menentukan peserta didik untuk menduduki atau mengikuti pelajaran pada satu tingkat kelas di atasnya. Nah, sementara itu, evaluasi hasil belajar peserta didik merupakan suatu proses yang dirancang untuk mengetahui seberapa jauh perkembangan dan kemajuan hasil belajar peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Maju mundurnya suatu kualitas pembelajaran dapat diketahui hasilnya dengan adanya evaluasi. Masih dalam lanjutan, berikutnya adalah kelulusan dan alumni. Alumni sebagai salah satu pemangku kepentingan sekolah tentunya diharapkan memiliki peran dan kontribusi yang tidak sedikit bagi sekolah. Memang benar bahwa sekolah pada umumnya saat ini membutuhkan bantuan dana.
Tetapi pada kenyataannya tidak hanya itu yang diharapkan, melainkan juga melibatkan bantuan dalam manajemen peningkatan manajemen sumber daya, termasuk personel, kepemimpinan dan sistem organisasi, komunikasi dan kerjasama, dan lain sebagainya. Alumni sebagai warga istimewa dan memiliki ikatan batin yang kuat dengan sekolah, diharapkan dapat turut serta dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah tempat mereka mengalami pendidikan. Berikutnya adalah mutasi peserta didik. Mutasi peserta didik adalah proses perpindahan peserta didik dari sekolah satu ke sekolah lain yang sejajar, atau perpindahan peserta didik yang berbeda dalam sekolah. Mutasi peserta didik ini terbagi menjadi dua jenis, yakni mutasi intern dan mutasi ekstern. Mutasi intern adalah perpindahan peserta didik dalam sekolah. Nah, biasanya peserta didik berpindah kelas atau jurusan. Sementara mutasi ekstern merupakan perpindahan peserta didik dari sekolah satu ke sekolah lainnya yang masih sejajar atau satu tingkat. Berikutnya adalah kegiatan ekstra kelas. Menurut Ari Kunto dalam Sunaningsih tahun 2017 halaman 136 mengemukakan bahwa kegiatan ekstra kelas atau ekstrakurikuler merupakan kegiatan tambahan di luar struktur program yang pada umumnya merupakan kegiatan pilihan. Ragam atau variasi dari kegiatan ekstrakurikuler ini ditentukan oleh kemampuan guru, siswa, dan sekolah. Nah, biasanya kegiatan ekstrakurikuler ini ada yang berbeda dari masing-masing sekolah. Misalkan sekolah A terdapat ekstrakurikuler bela diri, sedangkan sekolah B terdapat ekstrakurikuler paskibra, misalkan seperti itu. Dan yang terakhir ada tata laksana manajemen peserta didik. Tata laksana merupakan suatu pedoman atau peraturan yang terdapat dalam proses penyelenggaraan kerja. Dalam pelaksanaannya dibutuhkan instrumen, manajemen, dan pelaporan kemajuan peserta didik. Nah, untuk itu tentunya pencatatan dan pelaporan kemajuan peserta didik memerlukan peralatan dan perlengkapan yang memadai, antara lain buku induk. Nah, buku induk ini juga disebut sebagai buku pokok atau stambuk, kemudian buku kleper, daftar presensi, daftar mutasi peserta didik, daftar catatan pribadi peserta didik, daftar nilai, leger, dan buku raport. Seluruh peralatan dan perlengkapan tersebut saling melengkapi dan berkaitan satu sama lain dalam pencatatan dan pelaporan kemajuan peserta didik. Dengan demikian, diharapkan berbagai aspek yang diperlukan berkenaan dengan peserta didik dapat tercatat dan tersimpan dengan baik. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Afna atas pemaparan materinya. Baik, pembahasan selanjutnya mengenai layanan khusus manajemen peserta didik yang akan disampaikan oleh Teh Gaby. Kepada Teh Gaby dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Teh Lili. Di sini saya akan memaparkan tentang layanan khusus manajemen peserta didik. Next. Manajemen layanan khusus di sekolah pada dasarnya dibuat untuk mempermudah dalam memenuhi kebutuhan khusus siswa di sekolah yang diselenggarakan dengan maksud untuk memperlancar pelaksanaan pengajaran dalam rangka pencapaian tujuan pendidik di sekolah. Adapun bentuk layanan khusus yang digunakan sebagai penunjang kegiatan peserta didik antara lain yang pertama ada layanan bimbingan dan konseling atau layanan BK. Layanan bimbingan dan konseling ini merupakan proses pemberian bantuan terhadap siswa agar perkembangannya dapat optimal, sehingga siswa bisa mengarahkan dirinya dalam bertindak dan bersikap sesuai dengan situasi di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Layanan bimbingan dan konseling di sekolah ini juga dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan pemahaman diri, mengembangkan pengetahuan tentang nilai dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat, lalu mengembangkan pengetahuan untuk merencanakan masa depan
dan minat, bakat, dan kemampuan peserta didik untuk mengatasi kesulitan dalam menyalurkan minat dan bakatnya dalam perencanaan masa depan, baik untuk pendidikan maupun pekerjaan yang akan datang. Yang kedua ada layanan perpustakaan. Perpustakaan sekolah adalah sebuah lembaga pendidikan sekolah yang berupa tempat menyimpan koleksi bahan pustaka atau buku sebagai penunjang proses pendidikan yang digunakan sebagai sumber belajar dan sumber informasi untuk mengembangkan dan memperdalam pengetahuan pendidik dan peserta didik. Yang ketiga ada layanan kantin atau kafetaria. Kantin merupakan pelayanan khusus yang menyediakan makanan dan minuman untuk para siswa dan staf sekolah lainnya, yang biasanya merupakan bagian dari bangunan sekolah. Kantin sekolah ini sangat diperlukan pada setiap sekolah supaya makanan yang dibeli oleh peserta didik terjamin kebersihannya dan cukup mengandung gizi. Yang keempat ada layanan koperasi. Layanan koperasi ini berfungsi sebagai wahana pelayanan kepada peserta didik yang membutuhkan dan mempunyai kebutuhan yang mendesak, seperti kebutuhan mendesak keperluan alat tulis siswa atau perlengkapan atribut peserta didik. Yang kelima ada layanan transportasi sekolah. Layanan transportasi sekolah ini merupakan layanan atau sarana antarjemput siswa yang disediakan sekolah guna menunjang proses pembelajaran. Para peserta didik akan tepat waktu datang ke sekolah maupun tepat waktu pulang ke rumah, serta peserta didik pun akan merasa aman. Yang selanjutnya ada layanan keamanan dan perparkiran. Layanan keamanan yaitu layanan yang dapat memberikan rasa aman pada siswa selama siswa belajar di sekolah. Misalnya adanya penjagaan oleh satpam sekolah. Sedangkan layanan parkiran dapat melakukan kegiatan dengan lancar tanpa bingung dengan tempat menyimpan kendaraan seperti tempat parkir sepeda untuk peserta didik maupun tempat parkir kendaraan lainnya, motor dan mobil untuk guru, staf sekolah atau tamu-tamu sekolah. Jadi layanan perparkiran ini dapat menata kendaraan agar terlihat lebih tertib dan terlihat lebih tertata dengan baik. Selanjutnya ada layanan kesehatan sekolah. Layanan kesehatan di sekolah atau biasanya dibentuk sebuah wadah yang bernama Usaha Kesehatan Sekolah atau UKS, dengan sasaran utamanya ialah untuk meningkatkan atau membina kesehatan siswa dan lingkungan hidupnya mencapai lingkungan hidup yang sehat, pendidikan kesehatan, serta pemeliharaan kesehatan di sekolah. Selanjutnya, layanan laboratorium. Laboratorium merupakan suatu tempat yang dilakukan kegiatan percobaan dan penelitian yang berada di lingkungan di ruangan yang tertutup atau ruangan terbuka. Layanan laboratorium ini diperlukan oleh peserta didik ketika mereka akan mengadakan penelitian yang berkaitan dengan percobaan tentang suatu objek tertentu untuk melaksanakan praktikum, penyelidikan, percobaan, pengembangan, dan bahkan pembakuan guna mencapai proses pembelajaran. Yang terakhir ada layanan asrama. Bagi para peserta didik, khususnya jenjang pendidikan menengah sampai pendidikan tinggi, terutama bagi mereka yang jauh dari orang tuanya, diperlukan adanya asrama selain bermanfaat untuk peserta didik, agar peserta didik ini lebih mandiri. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Bibi atas pemaparan materinya. Kemudian pembahasan yang terakhir mengenai permasalahan manajemen peserta didik yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Dalam ruang lingkup manajemen peserta didik, terdapat permasalahan yang terjadi baik yang berkenaan dengan peserta didik secara langsung maupun secara tidak langsung seperti pada tenaga kependidikan bahkan orang tua.
Contoh permasalahan pertama pada manajemen peserta didik adalah permasalahan dalam penerimaan peserta didik. Masalah yang terjadi adalah kurangnya daya tampung bagi semua anak usia sekolah di daerah sekitar sekolah tersebut yang disebabkan oleh terbatasnya peranti sekolah. Dan salah satu cara alternatif pemecahannya adalah dengan menyalurkan peserta didik ke sekolah dasar lainnya, karena kurang memungkinkan juga untuk memaksakan kelas yang gemuk namun peranti sekolah yang terbatas. Selanjutnya yang kedua, permasalahan dalam pelaksanaan orientasi peserta didik baru, di mana sulitnya anak menerima informasi keseluruhan bagaimana kondisi dan situasi di sekolah. Hal ini terjadi karena rasanya masih terlalu dini untuk peserta didik jika mereka diperkenalkan dengan situasi dan kondisi di lingkungan sekolah mereka secara menyeluruh. Kemudian yang ketiga, permasalahan dalam pengelompokan peserta didik yang terjadi pada guru kelas yang merasa sukar, kerepotan, atau bahkan bingung memilih jenis-jenis pengelompokan peserta didik. Hal ini dapat diatasi dengan cara guru kelas mengelompokkan peserta didik dalam kelas sesuai tujuan yang ingin dicapai dengan tetap menggabungkan siswa yang tergolong cepat atau lambat, sehingga siswa yang tergolong cepat ini juga dapat turut aktif dalam pembelajaran dan juga membantu proses belajar temannya yang tertinggal agar mereka tetap percaya diri serta tidak merasa minder. Dan yang terakhir adalah permasalahan dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling yang belum berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh kurikulum. Hal ini disebabkan karena kurangnya atau bahkan tidak adanya tenaga khusus bimbingan dan konseling yang ahli di sekolah, sehingga guru kelas atau wali kelaslah yang diberikan tugas untuk menangani bimbingan dan konseling dengan semampunya. Baik, mungkin cukup sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan, serta pemaparan materi dari kelompok juga telah selesai. Sebelumnya terdapat kesimpulan pada pembahasan tema presentasi kali ini yang akan disampaikan oleh Teh Afna kepada Teh Afna, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan membacakan kesimpulan dari pematerian manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik merupakan usaha pengaturan kegiatan atau aktivitas yang berkenaan dengan peserta didik, baik ketika peserta didik masuk sekolah sampai dengan peserta didik lulus sekolah. Tujuan dari manajemen peserta didik tersebut dapat menunjang proses belajar mengajar pada lingkungan sekolah dapat berjalan efektif, lancar, tertib, dan teratur. Dalam manajemen peserta didik, ada ruang lingkup yang mencakup tugas manajemen peserta didik, diantaranya penerimaan peserta didik baru, kegiatan peserta didik, serta bimbingan dan pembinaan disiplin. Adapun layanan khusus dan kegiatan peserta didik yang menjadi bagian dari manajemen peserta didik sebagai alat mempermudah dan memenuhi kebutuhan peserta didik untuk tercapainya proses pembelajaran berjalan dengan baik. Namun, implementasi manajemen peserta didik pada sekolah masih terdapat permasalahan baik pada peserta didik, tenaga kependidikan, bahkan orang tua. Permasalahan yang biasa terjadi biasanya dari kapasitas penerimaan peserta didik baru, kurangnya orientasi peserta didik khususnya di SD, serta layanan khusus yang kurang dan belum memenuhi sesuai kebutuhan peserta didik dan sebagainya. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Teh Afna atas pembacaan kesimpulannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, presentasi dari kelompok 7 juga telah selesai. Saya selaku perwakilan dari kelompok 7 memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik ucapan maupun perbuatan dari kelompok kami. Saya tutup pelaksanaan presentasi kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian saya akhiri, kami kelompok 7 pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, sampai jumpa.